Kan kita ke teman cerita lagi ya, yang kali ini ceritanya No Sedih Sedih Club dan cocok untuk para pencari adrenalin karena bikin sport jantung. Jadi siap-siap ya. Tapi sebelumnya kita siap-siap pakai skincarean dulu nih, apalagi kalau bukan pakai Mineral Glossy Series. Cepet aja guys, di sini kita cuma mau pakai dua ini aja, toner sama day creamnya. Yang toner ini tuh enak banget gengs, bikin kulit kita segar. Langsung fresh gitu loh rasanya. Dan ini kandungannya juga buat ngelembutin kulit. Sama ya menghidrasi, ini bener-bener langsung enak banget, langsung kayak melek gitu loh. Apalagi kalau ditambah sama day creamnya ini gengs. Wah ini sih day cream paling juara sih gengs. Bener-bener kalau kalian rajin pakai ya, ngebuat tuh kulit jadi flawless, jadi sehat, kenyal, dan glowing pastinya. Apalagi kalau kalian rajin ya, tiap hari pakainya harus pokoknya. Ya namanya buat muka harus investasi lah, dirawat yang benar. Dan paling benar ya udah nih, pakai Mineral Glossy Series yang mumpung bentar lagi kan tanggal gajian. Nah, Mira lagi ada promo PD sale sampai 30% tuh diskonnya. Plus juga kalian bisa tetap nih pakai kode voucher ini buat pembelian semua produk Mirel. Tapi ingat, ini kode vouchernya baru ya dan terbatas, jadi kalian harus cepet-cepetan. Nanti kalau kode vouchernya kalian, udah habis ya udah, gimana lagi, nggak bisa dipakai lagi. Jadi buruan, kalau nggak sekarang harus nunggu kuota kode baru lagi yang nggak tahu kapan. Nah langsung aja makanya ya, cek-cek info di description box di bawah. So, majikan, cerita kali ini datang dari teman kita namanya Ali, yang mana Ali menceritakan mengenai pengalamannya dan sepupunya itu waktu lagi melakukan trip liburan ke Bali ceritanya. Jadi si Ali ini pergi ke sananya sama 3 sepupunya, berarti sama dia berempat ya. Sepupunya itu ada namanya Marion, Ilham, sama Nina, di mana umur mereka ini nggak begitu beda jauh gengs. Alias ya masih bisa dibilang sepantaran, makanya bisa deket sampai liburan bareng. Pokoknya yang paling tua dan keluarganya yang paling kaya itu katanya namanya Marion. Emak bapaknya itu dokter estetik, cuna. Katanya biasa bedah plastik begitu. Berapa ya kira-kira ya? Tanyain apa, kali-kali kita dapat diskon. Jadi Marion ini bisa dibilang apa ya, ngemong mereka lah jatuhnya, walaupun jarak umurnya nggak jauh-jauh banget, beda 3 tahun. Dan si Marion ini juga memang pencetus yang ngajakin trip ke Bali selama 4 hari. Pokoknya buat nginep sama transportasi di sana, sewa mobil gitu ya dia yang bayarin. Soalnya si Marion mau ke sana itu cuma buat kedok orang tuanya. Di sana tuh ada pacarnya yang jadi DJ tuh di Bali. Kalau dia yang sendirian ke sana pasti nggak dibolehin sama orang tuanya. Karena memang nggak direstuin, dibilang tuh pacarnya Marion tuh bad influence. Makanya si Marion ngajak saudara-saudaranya biar dapat izin, alibinya ya bilang liburan bareng. Singkat cerita mereka semua pergi ya dan tiba tuh di Bandara Bali sana. Nah sampai sana ternyata pacarnya Marion udah bantuin buat rental mobil, udah dipesenin. Jadi pas Marion datang udah ada tuh mobilnya, Xenia warna silver ya, standar lah ya. Namun si pacarnya itu belum bisa datang karena ada kerjaan, dia tuh baru bisa ketemu katanya nanti malam. Ya Ali sama saudara-saudaranya itu kan ketemu nih sama orang atau penyewa yang rentalin mobilnya buat serah terima kunci tuh di parkiran bandara. Jadi nggak sama supir, lepas kunci doang. Ya dilihat-lihat dulu kan ada gores atau lecet-lecet atau penyok apa enggak. Kalau ada kan didata dulu nih biar sama-sama ngelihat, nanti pas balikin biar si Ali sama yang lain tuh nggak dituduh, ini lu yang menyokin ya, kan nggak begitu. Dari awal nih ada lecet di sini ya beli, ada penyok juga tuh ya beli di bagian bempernya. Ini lampu sen kanannya juga agak retak ya, bolong dikit, bukan saya nih ya. Pokoknya harus detail gitu loh gengs. Ya Ali melihat kondisi begitu wajar-wajar aja lah. Namanya juga mobil rental dipakai sama banyak orang gitu kan, jarang banget ada yang bener-bener mulus 100%. Selama mesinnya nggak kenapa-napa sih ya udah aja ya. Setelah udah didata, udah dicek nih kondisi mesin bagus, bensin cuma diisi 1 bar doang katanya tuh, AC udah dingin ya oke lah. Mobilnya juga bersih kayak habis dicuci, lepas kunci. Nah di sini memang si Ali yang bertugas menjadi supir, karena kan di situ yang cowok cuma si Ali sama si Ilham. Nah si Ilham nggak begitu bisa nyetir mobil, sehari-harinya dia biasa naik motor. Kalau Nina sama Marion sih bisa nyetir, tapi ya si Ali sebagai laki-laki jadinya disuruh cosplay lah jadi supir. Udah nih dari bandara mereka lanjut langsung nyari makan dulu, lapar. Nina pengen makan makbeng katanya tuh, apa restoran sup ikan yang lumayan terkenal di Bali. Ya udah di sana habis makan-makan si Marion itu juga ambil nelponin pacarnya tuh. Nanya kan jam berapa bisa ketemuan segala macam. By the way nama pacarnya Randy. Si Randy bilang, ya nanti malam atau besok lah palingan. Ya si Marion langsung mencak-mencak, bukan berantem dia tuh di telepon tuh. Kayak, lu gila ya, udah effort gue nyamperin lu kesini, tapi lu nggak ada excitednya begini sama sekali. Sampai besok ketemu ya kali gitu, ribut deh pokoknya tuh apa di loudspeaker. Sampai si Randy ini ngomong, ya udah kalau gitu kamu kesini aja deh ke tempatku. Jadi si Randy itu ternyata lagi ngisi acara private party gitu di penginapan di sekitar daerah Pantai Lovina kata namanya gengs. Yang dia tuh baru selesai jam 11 malam. Ya makanya tadi si Randy bilang kalau memang kemalaman ya besok aja ketemuannya. Nah Ali sama yang lain ngeliat si Marion ini bete nih ya, sampai marah-marah begitu diliatin orang. Pada bilang kayak udahlah kita samperin aja ke sana, berapa jam sih? Oh dilihat di map sekitar 2 jaman lah
cincay lah, orang lagi liburan. Ya udah di situ si Marion chill lagi nih. Maksudnya tenang santai. Mereka sempat check-in dulu di hotel yang memang sudah di-booking sama si Marion ya. Istirahat sebentar di sana, si Nina sama Ilham juga sempat berenang-berenang dulu. Habis itu baru jalan lagi jam 5-an tuh nyusulin Randy tadi tuh ke tempatnya. Udah di-share location kan sama si Randy. Nah, pas di perjalanan, mereka dengar kayak suara tak tak kayak ada kerikil-kerikil gitu yang jatuh di atas kap mobilnya. Tapi kalau pandangan dari kaca depan sih nggak ada apa-apa. Maksudnya kalau ada kerikil jatuh gitu kan harusnya mental gitu kan ke depan atau ke samping kelihatan. Nah posisinya itu kan si Ali nih yang nyetir nih. Marion di sebelahnya sambil ngeliat maps. Sementara Nina sama Ilham tuh tidur di kursi kedua tuh, di kursi belakang. Yang ngantuk kali mereka habis berenang kan pokoknya pengen tidur ya. Pas ada suara-suara itu si Marion juga denger ya. Dia yang bilang, ah, kerikil kali gitu loh. Mungkin dari aspal kan suka mental-mental tuh. Sampai tau-tau duduk. Kaca samping kanannya Ali ini di sebelahnya kayak ada ngetok, kayak ada duduk gitu. Padahal kan posisinya lagi jalan, gengs. Lagi-lagi Marion di situ juga dengar gitu kan, ngeliatin. Ali ngeliat ke kaca spion gitu-gitu kan nggak ada apa-apaan. Dia sama Marion cuma akhirnya lihat-lihatan doang tuh, heran itu suara apa. Nah katanya waktu itu mereka ini sempat melewati jalan Batu Riti Bedugul yang cenderung belok-belok naik turun banget katanya. Di kanan ada jurang, di kiri ada hutan, yang makanya si Ali ini mencoba untuk tetap fokus aja nih nyetirnya. Dan pas lewat jalan yang lumayan nanjak, tahu-tahu bau gosong. Si Marion sampai bangunin Ilham sama Nina tuh di belakang. Lo nyium ini nggak? Bau gosong nih. Karena dipikir ada trouble ya sama mobilnya. Ya udah akhirnya mereka melipir untuk berhenti ngecek dulu. Waktu itu Ali ini berhenti di depan warung yang katanya warung sate jualan sate bebong. Semua turun tuh dan ngecek. Kap mesinnya dibuka tapi nggak ada asap atau apa gitu loh. Dan dari kap mesin juga nggak bau gosong. Jadi bau gosongnya malah dari dalam mobil, gengs. Mereka cek lagi kan tuh ke dalam tuh. Iya. Bau gosong tapi nggak tahu nih sumbernya dari mana. Akhirnya si Marion ini nelfon Randy. Dibilang kata Randy, itu paling bau ampas rem karena kan jalannya memang tanjakan ya. Jadi kalau kebanyakan ngerem itu katanya emang suka bau gosong. Nah tadi kan berhentinya deket warung sate kan. Si pemiliknya warungnya itu mungkin melihatnya ada orang 4 kebingungan gitu kan. Ada apa gitu, ditanyain, disamperin. Ali bilang kalau dia nyium bau gosong tuh dari dalam mobilnya. Akhirnya sama si orang warung itu dibantuin ngecek mesin-mesin semuanya, ya aman-aman aja. Setelah pintu sama jendela tadi kan udah dibukain, bau gosongnya pun hilang. Ya udah mereka jalan lagi. Dari situ mereka lewat lagi tuh di daerah Tiga Wasa namanya. Nah tahu-tahu si Nina teriak. Dia bilang katanya tadi ada bayangan orang di kaca jendelanya. Jadi pas Nina lagi bengong-bengong gitu kan ngeliat keluar banyak hutan-hutan gitu kan. Di kaca jendelanya tuh ada yang mantul muka orang. Tapi si Marion kayak langsung, jangan aneh-aneh lo, lu lihat muka sendiri aja kali, muka lu serem. Soalnya ngelihat di situ ya memang si Nina doang. Lama-lama kan situasinya udah mulai maghrib tuh, udah mulai gelap. Mana kanan kirinya hutan. Dan dari situ pun si Nina langsung kayak waspada, nggak tidur lagi, dia langsung ngelihat kanan kiri gitu loh. Di situ si Marion ngecek maps, katanya sebentar lagi nyampe kok. Namun jalannya itu bener naik turun, gengs, dan belokannya patah banget. Jadinya Ali ini harus super pelan-pelan, nggak bisa cepet-cepet tuh bawa mobilnya. Yang mana tiba-tiba mobilnya tuh kayak ngadet terus mogok. Loh. Kenapa nih? Tercium lagi tuh bau gosong. Bener nih, jangan-jangan dari tadi ada problem nih sebenarnya. Masalahnya di situ sepi banget jalanannya, nggak ada yang lewat-lewat lagi. Kanan kirinya juga kan hutan. Udah mau gelap pula itu langit tuh di jam 6:30. Mau nggak mau mereka turun tuh dan nyenterin mesinnya pakai handphone. Si Mario nyoba nelfon Randy nih, nggak diangkat-angkat. Kayaknya dia udah siap-siap mau acara mulai tuh. Katanya emang jam 7 mulainya di sana. Ya mereka semua kan nggak ada yang tahu bener-bener tentang mesin ya. Nggak ngerti nih mogoknya kenapa. Soalnya pas kap mesinnya dibuka lagi nggak ada asap, nggak ada apa-apa, cuma emang panas aja dipegang. Si Ali bilang ke Marion buat coba telepon rental mobilnya tuh, tanya nih kenapa mogok-mogok begini. Tapi pas ditelepon juga nggak diangkat sama rental mobilnya. Udah di chat nggak di-read. Mereka bingung kan? Karena ini mobil bener-bener nggak bisa nyala, gengs. Mau minta bantuan ke siapa lagi? Mereka ngeliatin jalanan aja tuh berharap ada orang lewat. Sementara si Ali ini masih berusaha lah ngecek-ngecek mesinnya gitu kan, walau dia nggak ngerti-ngerti amat. Dia sampai jongkok juga tuh ngecek ke bagian bawah mobil. Kali-kali kan ada yang rusak apa bagaimana. Nah di situ dia ngeliat ada kaki yang nggak pakai alas kaki apa-apaan berdiri di seberangnya, gengs. Jadi Ali nengoknya dari sini, ngeliatnya di seberangnya sini. Ya kaget dong si Ali pas dia berdiri buat ngecek. Nggak ada siapa-siapa, maksudnya di situ cuma ada Marion sama Nina. Dan mereka berdua tuh pakai sendal. Sedangkan tadi bentuk kaki yang dia lihat tuh beda gitu sama kaki cewek. Ali denial tuh, mungkin salah lihat. Ngelongok lagi tuh dia ke kolong mobil. Dan bener aja, kakinya ada 3 orang. Jadi ada kakinya Marion, ada Nina, sama kaki yang nggak pakai alas apa-apa gitu. Anjir, itu apaan? Pas Ali berdiri lagi, yang nggak ada cuma ada Marion sama Nina. Sampai si Nina kayak nanya ke Ali, kenapa Li? Soalnya mungkin sih Ali kelihatan kaget ya mukanya ya. Namun Ali nggak mau ngomong di situ, pastinya bakalan jadi panik nanti orang-orang. Mana situasinya kan lagi mogok, mereka nggak bisa kemana-mana. Diem aja tuh Ali. Nggak lama, untungnya ada mobil lewat nih. Ya udah mereka minta tolong. Ternyata pas dicek,
ini akinya soak kayaknya, jadi di jumper sama mobil yang nolongin tadi tuh, jadi kayak dicolok gitulah terus bisa nyala. Ya untung banget lah. Ya udah dari situ mereka lanjut jalan. Tapi di perjalanan si Ali ya masih mikirin kaki tadi ya. Dia ngeliat sampai 2 kali beneran masih ada gitu, mastiin beneran ada itu 3 orang. Jadi si Ali diem aja gitu kan, waspada ngeliatin spion tengah, spion kanan, spion kiri begitu kan. Sampai akhirnya mereka tibalah di tempatnya Randy. Jadi itu tempatnya kayak villa gede dan acaranya memang sudah dimulai. Si Randy jadi DJ gitu di depan kolam renang. Ya udah Ali sama saudara-saudaranya lain tuh nimbrung tuh, lumayan katanya dapat minum sama makanan gratis di sana, pada joget-joget party. Isinya kebanyakan bule-bule, gengs. Jam 9 udah pada rusuh tuh, udah pada mabuk semua. Ih, bener-bener ya. Semakin rame partinya pada nyebur ke kolam. Si Ali juga diceburin tuh ke kolam sama Ilham. Nah, pas dia naik ke daratan gitu, dia lihat ada kaki yang tadi lagi tuh berdiri di pinggiran kolam renang. Tapi kan matanya Ali ini masih ngeblur kena kemasukan air ya. Jadi pas dia ngelap lagi matanya, melek, udah nggak ada, kakinya hilang. Jadi katanya kakinya itu tuh kayak kotor, pucet, dan kelihatan nyeremin banget memang. Beda sama kaki-kaki orang-orang di sana ya, walaupun pada nggak pakai sepatu atau sendal semua ya, karena di pinggir kolam renang. Tapi kelihatan lah kalau kaki orang normal sama kaki orang yang kagak normal, kotor, pucet begitu. Sampai jam 11-an si Randy udah kelar nih, DJ-nya udah selesai. Tapi acara masih terus lanjut, jadi pakai musik playlist otomatis saja diputar. Nah, si Randy dapat kamar tuh di villa tersebut, tapi cuma 1 kamar. Dibilang udahlah nggak apa-apa, semalam doang di sini numplok semua jadi satu gitu, seru-seruan kita. Ya pokoknya waktu itu si Randy habis selesai nge-DJ lanjut party berduaan tuh sama Marion ya. Sementara Ali sama Ilham mau numpang ke kamarnya Randy karena kan mereka basah habis diceburin, mau ganti baju. Untungnya mereka emang bawa salinan baju. Katanya kalau di Bali ya memang selalu prepare lah bawa ganti, karena biasanya totokan ke pantai, ke beach club gitu emang udah disiapin bawa baju ganti. Di dalam kamar si Ilham duluan tuh ganti baju ke kamar mandi kan, sekalian katanya dia mau pup. Jadi Ali tuh duduk di kursi yang ada di dalam kamar itu. Kamarnya dilihat nggak begitu luas ternyata, gengs. Kasurnya juga cuma 1 queen size. Yang si Ali ini mikir, ini gimana berarti kalau mereka berlima di sini, kayak nggak mungkin deh. Nah, abis Ilham selesai nih keluar kamar mandi, giliran si Ali dong yang masuk. Di dalam kamar mandi, si Ali sambil cerita-cerita tuh ke Ilham yang di luar. Kalau semenjak tadi itu dia kayak merasa ada yang aneh deh, Ham. Ada sesuatu yang ngikutin. Masa gue ngeliat kayak ada kaki, serem banget. Udah cerita panjang lebar nih ya. Tapi si Ilham nih dari luar nggak ada tanggapannya, nggak ngomong apa-apa gitu loh. Sampai si Ali nyautin tuh di dalam kamar mandi, Ham. Pas dia buka pintu kamar mandi ngecek keluar, dilihat si Ilham udah tiduran tuh selimutan di kasur. Pantesan dari tadi nggak jawab-jawab, udah mabok kayaknya, ngantuk juga jam segini. Si Ilham nih anak rumahan, nggak biasa dia minum-minum sama tidur malam ya, tepar langsung. Namun di situ si Ali nih posisinya belum ngantuk, dan yang lain kan masih party tuh di luar sana tuh. Si Ali mikir, udahlah, lanjut aja nyusulin yang lain. Ya udah si Ali keluar. Pas di luar dia ngelihat si Ilham lagi ketawa-ketawa sama Nina, Marion, dan Randy. Loh, Ilham bukannya lo tadi tidur di kasur? Si Ali kaget banget kan, bingung dia. Tapi semua pada ketawa-ketawa, dibilang, lu udah mabok nih, halu gitu loh. Malah dituduh Ali mabok. Padahal Ali udah nggak mabok sama sekali, dia full kontrol katanya. Langsung merinding lah dia. Siapa tadi yang tidur di kasur? Jelas dia beneran ngeliat ada yang tiduran, selimutan, tapi kelihatan dari belakang, jadi kayak rambutnya doang ya, kayak si Ilham. Sampai akhirnya udah pada capek kan tuh di jam 1 malam. Dan bener aja, pas mereka semua ke kamar, ngeliat kamarnya, aduh, sempit begini gimana caranya? Sekalipun gelaran di lantai juga spesial nggak enak gitu loh. Ditambah Ali kan masih kebayang-bayang masalah tadi siapa yang tidur di kasur tuh. Habisnya pas mereka masuk nggak ada siapa-siapa. Ali beranggapan, kamarnya angker jangan-jangan. Akhirnya si Ali ngajakin, udahlah kita balik aja yuk. Tapi si Marion tentunya nggak mau dong. Lah orang tujuannya ke situ kan mau ketemu sama si Randy berduaan, ya kali balik. Nina juga mikir kalau perjalanan balik kan berarti sama tuh sekitar 2 jaman. Gue udah ngantuk, udah mabok nih gue nih. Tapi si Ali kan bilang, lah kan gue yang nyetir, lu mah tinggal tidur aja di mobil. Si Ali memang di situ udah nggak mabok sama sekali ya. Semenjak tadi ngeliat ada sosok di kasur ternyata bukan Ilham, dia udah langsung sober gitu, nggak mau minum. Ya memang waktu itu pokoknya si Ali ini merasa nggak nyaman aja kalau semuanya harus sekamar numplok di situ ya, karena memang nggak memungkinkan tempat ya, geng, sebenarnya. Alhasil jadinya ya udah si Ali, Ilham sama Nina balik. Jadilah mereka balik jam 1:30, geng, 1:30 pagi. 1:30 itu berarti pagi apa malam ya. Pokoknya kata Ali kalau dipikir-pikir itu adalah keputusan terbodoh pada saat itu. Mereka jalannya dengan posisi ya Ali ini tetap yang masih nyetir, Ilham di sampingnya, dan Nina tidur tuh di belakang. Si Ali minta si Ilham, jangan tidur ya, lu temenin gua. Ilham mah iya aja, tapi kelihatan tuh matanya agak ngawang. Masih terlihat lah sisa-sisa mabok gitu ya. Apalagi udah jam segitu lah, ngantuk. Mereka lewat jalur yang sama dengan jalur yang tadi mereka berangkat. Dan ternyata gelap banget. Si Ali kan kayak, anjir lah ini kok ternyata serem banget begini. Apa balik aja ya? Tapi kalau balik juga tidur di mana? Dia baru kepikiran, tapi kan sebenarnya bisa tidur di mobil, walaupun kayak kesian banget begitu ya. Cuma gimana lagi? Nggak tahu Lanjut aja tuh, walaupun jalanannya serem kan. Bayangin aja bisa, gengs, katanya kanan kiri hutan, ada jurang juga. Cuman penerangan aja tuh dari lampu mobilnya doang. Si Ilham nih sampai ngomong kayak, nggak bahaya nih Li, udah apa balik aja deh Li. Ali bingung kan tuh, udahlah udah terlanjur cabut juga nih kita. Jadi jalan terus tuh sampai di daerah Tiga Wasa lagi, tau-tau dret
Mogok mobilnya ngadet. Wah, kacau ini. Si Ali langsung lemes kan dan mengumpat kayak aduh mobil gembel. Si Nina tapi masih tidur tuh di belakang tuh. Dan Ilham langsung kayak panik, ini kenapa nih? Ali sama Ilham turun kan buat ngecek mesin. Lagi-lagi pas kap mesinnya dibuka nggak ada asap atau apa-apaan. Ilham bilang kan ini jangan-jangan akhirnya soak lagi. Tapi gimana, nggak bisa jumper, nggak ada mobil yang lewat sini juga di jam segini, siapa yang mau bantu? Ya udah, Ali nyoba nelfon Marion tuh. Maksudnya mau minta tolong buat si Randy ini datang pakai mobilnya jemput biar buat ngejumper atau gimana lah. Tapi nggak diangkat-angkat sama si Marion, nggak tahu udah tidur apa gimana. Nah pokoknya posisinya waktu itu si Ali sama Ilham kan di depan mobil nih dengan keadaan kap mesin dibuka. Dilihat nggak ada apa-apa, nggak tahu nih yang rusak apaan. Kap mesinnya ditutup lagi kan. Blok. Otomatis pandangan mereka ngeliat ke arah ke dalam mobil. Nah dilihat di situ di sampingnya Nina ada yang lagi duduk. Jadi Nina kan tidur di baris kedua senderan ke jendela gitu kan. Nah di sampingnya nih ada yang duduk. Tapi mukanya ketutupan senderan kursi di bangku depan. Kebayangkan kalian? Si Ali kan langsung kaget kayak siapa tuh? Jelas-jelas kan mereka bertiga. Si Nina sendirian harus ada di belakang. Ali udah gemeteran aja tuh kan. Si Ilham nanya, kenapa Li? Itu siapa Ham? Si Ali sambil bisik-bisik tuh ke Ilham yang ada di sebelahnya. Dan Ilham ternyata ngeliat juga. Si Ilham langsung kayak megangin Ali kenceng banget. Mereka tutup mata saking ketakutan tuh berduaan tuh. Dan balik badan mengungin mobil. Gemeteran tuh berdua pegang-pegangan, itu apaan Li? Tahu-tahu ada suara. Kenapa kok berhenti di sini? Ternyata si Nina kebangun tuh ngomong dia buka pintu gitu kan dari dalam mobil. Pas Ali sama Ilham nengok gitu, udah nggak ada siapa-siapa di sampingnya si Nina. Ilham langsung teriak, Nina, sini keluar lu. Tapi Nina digituin kan kayak masih ngawang ya. Baru bangun kayak, hah? Apaan sih? Sambil buka pintu, terus akhirnya dia turun. Jalannya juga kayak sempoyongan gitu kan, nyamperin si Ilham sama si Ali di depan mobil. Ilham bilang, ini mobilnya dimogokin setan. Si Ali kan langsung nepok si Ilham, terus cangkemmu, mulutmu gitu loh. Ya Nina langsung melek kayak, hah? Apaan maksudnya? Tapi si Ali nyuruh si Ilham buat ngecerita. Kayak, udahlah ini pikirannya nih caranya gimana nih biar bisa mobil menyala lagi. Akhirnya Nina nyoba nelfon Marion lagi tuh. Nggak diangkat-angkat tapi tetep. Untungnya si Nina punya teleponnya Randy. Ya udah nelfon si Randy. Diangkat. Nina bilang kan, Ren sorry. Ini tolongin kita bisa nggak? Ini mobilnya mogok di tengah jalan soalnya. Bla 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 gitulah. Baru dari situ dioper nih teleponnya ke Marion. Yang ternyata handphonenya Marion emang di mode silent katanya. Dia lagi berdua sama si Randy. Ya udah tunggu situ kata si Marion kan. Kasih aja share location-nya ya. Akhirnya mereka bertiga ya cuma bisa nunggu di situ. Pas si Nina habis tutup telepon terus mau balik lagi ke dalam mobil sama Ilham langsung dipegangin kayak jangan. Ya Nina bingung kan, dia belum tahu nih ceritanya nih. Tapi akhirnya Nina kayak apaan sih, dia tetap masuk ke dalam mobil karena katanya palingnya pusing. Dan akhirnya si Ilham sama Ali juga masuk ke dalam mobil tuh karena dilihat udah nggak ada apa-apaan. Tapi si Ali sama Ilham ngebuka pintu mereka sedikit karena mobilnya ini kan nggak bisa nyala nih, jadi buka kaca jendela pun mati. Ya harus pintunya dibuka. Si Nina terlihat kayak merem lagi tuh sambil nyenderin kepalanya di jendela mobil kalau pintunya dia nggak dibuka. Ilham sama Ali diam-diaman tuh duduk di depan kan waspada ngeliatin ke sekeliling. Ali sambil ngebatin nih, bakal lama nggak ya pertolongannya datang? Pas dia nggak sengaja ngeliat ke spion kanan, terlihat ada sosok yang berdiri di belakang mobilnya. Dikira dia itu Randy atau orang yang mau nolong kayak, udah datang. Bentar. Tapi kok kakinya nggak napok? Wah anjir lah. Itu tadi kan pintu mobilnya dia dibuka sedikit kan, biar ada udara yang masuk tuh. Sama Ali langsung buat ditutup. Ilham sampai kaget karena si Ali nutupnya kenceng banget. Kenapa ditutup? Ntar nggak ada udara, tanya si Ilham. Si Ali langsung bilang, tutup pintu lu, cepet, tutup. Ya karena Ali panik begitu, sama Ilham juga langsung ditutup kan. Dan Ali langsung ngunci pintu tuh. Ya si Nina sampai kebangun karena tadi kan nutup pintunya kenceng banget dibanting. Dia juga ngomel kayak, lo kenapa ditutup sini? Kita nggak bisa napas di sini semuanya. Si Ali diam aja gitu kan. Dia gemeteran ngeliatin ke arah spion di kanannya tuh. Yang jelas-jelas sosoknya masih berdiri itu di belakang mobil. Cuma karena gelap nggak kelihatan jelas, gengs. Lampu mobilnya kan soalnya nyorotnya ke arah depan ya. Sedangkan sosok itu berdirinya di belakang mobil. Cuma yang Ali selain kakinya nggak napak nih, kayak agak melayang sedikit, palanya juga kayak patah ke samping, gengs. Si Nina nih masih ngomel-ngomel, masih ngebajut kayak, Li, kenapa dikunciin ini? Sesak gua nggak bisa napas, nggak ada udara. Udah buka. Ya Ali mungkin kesel ya, dia teriak, ada setan di belakang lo, Nin. Ilham sama Nina nengok ke belakang dan mereka semua berdua teriak. Mereka ngeliat juga. Nina sampai heboh banget, sampai gerusuk pindah ke kursi depan. Jadi dia di pangku tuh duduk di kursinya Ilham. Sampai mobilnya goyang-goyang karena si Nina itu rusuh ya. Ilham sama Ali yang marahin si Nina kayak, diam lo, jangan rusuh. Karena situasinya udah chaos, pada ketakutan. Udah tuh mereka semua diam gitu kan. Ali nengok lagi tuh ke spion tuh, sosok itu udah nggak ada. Udah nggak ada, gengs. Sudah hilang, gengs. Sudah nggak ada, gengs. Si Ali kan laporan ya. Tahu tuh, kaca jendelanya di sisinya Ilham tuh ada ngetok. Ya teriak lagi lah si Nina sama si Ilham. Gitu kan posisinya Nina lagi di pangku sama Ilham tuh, diketok di sini. Ya si Ali pun kaget juga ya, tapi dilihat nggak ada apa-apaan tuh di luar jendela. Tahu-tahu si Ilham ngomong, loh, ini nih kok bahasa apaan nih? Ternyata si Nina ngompol. Lah kan dia lagi di pangku sama si Ilham ya. Jadi langsung, balik lu ke belakang.
lu ngompol lu. Ya mungkin saking ketakutannya ya, tahu-tahu prang, kaca depan tuh kayak ada nimpuk sampai kacanya retak. Mereka bertiga kagetnya bukan main lah, sampai pada ke belakang semua tuh ke bangku penumpang. Mereka bertiga duduk tuh di kursi baris keduanya, merhatiin ke depan gitu kan, kacanya retak gitu. Lampu mobil kan masih nyorot nih ke arah depan tuh, cuman nggak ada apa-apaan, gengs. Di tengah keheningan itu si Ali nih bilang nih, ini mah kalau akinya soak harusnya lampu depan mati juga ya, nggak bisa nyala. Ya Ilham langsung ngejawab, ya ini emang diberhentiin sama setan, bukan masalah aki. Sambil mau nangis tuh deh tuh. Lagi-lagi tok dari samping kacanya si Ali di sisi kanan tuh ada ngetok. Teriak semua mereka. Dan kali itu terlihat ada bapak-bapak pakai udeng nih warna biru putih, jadi kayak udeng yang biasa dipakai orang Bali gitu. Kaget kan mereka, dikira itu setan, mukanya jelas banget soalnya. Tapi ternyata itu beneran orang yang kerja di villa tempat Randy sama Marion nginep. Si bapak itu dikirim sama Randy buat bantuin Ali sama yang lainnya, kan tadi udah nelpon. Diperiksa tuh mobilnya sama si bapaknya, tapi nggak bisa bener juga. Akhirnya bapaknya tuh bilang buat ikut dia aja balik ke villa. Mobilnya mau nggak mau ditinggal di sini aja, besok pagi nanti dibenerin lagi atau dipanggilin derek, kuncinya titip saya aja, nanti pagi saya urusin. Ya udah mereka nurut kan, yang penting pergi dari situ. Si Nina juga udah sampai ngompol. Baliklah ke villa, mereka pada cerita ke Marion sama Randy. Nah kalau Marion tadi kan pas pergi dia juga sempat ngerasa emang ada yang aneh-aneh sama mobilnya mogok segala macem ya. Jadi pas denger begitu dia ngerasa takut juga, paling ngeliat si Nina sampai ngompol. Namun kalau si Randy nggak percaya, malah ngetawain nih si Nina ngompol gitu loh. Ya akhirnya malam itu mereka tidur di satu kamar villa itu, numpuk semua. Ali sama Ilham sampai tiduran di lantai dempet-dempetan gitu, udahlah masa bodoh. Besok paginya tahu-tahu mobil mereka nih udah ada di parkiran villa. Jadi mereka semuanya kan bangunnya siang tuh jam 11 lebih. Tahu-tahu mobil itu udah ada aja. Ternyata memang paginya dibenerin sama orang yang kemarin tuh bapak-bapak yang katanya ada busi yang rusak sama screen konslet apalah, si Ali nggak ngerti. Ya udah setelah itu kan mereka siap-siap check out. Marion juga udah ngasih uang ke bapaknya ya, udah bantuin benerin mobilnya itu. Dan mereka nih baliknya iring-iringan sama mobilnya Randy. Jadi Marion tetap sama Randy di depan, si Ali bertigaan tuh kayak kemarin. Dan selain mereka ada beberapa orang lain juga pada pulang tuh yang dari villa kan. Jadi banyak kendaraan lah siang itu pulang jam 1. Singkat cerita aja udah nih sampai mereka masuk ke daerah Denpasar lagi dan menuju ke penginapan kan, tempat mereka yang kemarin udah check-in, naruh barang-barang. Di jalan ternyata ada razia kendaraan, jadi pada di stop-stopin tuh. Nah mobilnya si Randy sama Marion kan yang jalan di depan ya, itu di stopin juga. Si Ali sama yang lainnya pada deg-degan karena mereka tahu kemarin nih si Randy waktu lagi party itu sempat bawa ganjuy. Bener-bener bandel nih bocah ya. Cuma Ali ini sama Ilham waktu ditawarin ya pada nggak mau. Namun yang mereka bertiga minumnya minum alkohol ya. Nggak tahu deh kalau si Marion kan sempat di tengah berdua sama si Randy. Takutnya kena juga. Bener aja dilihat si Marion sama Randy disuruh turun mobil, gengs. Wah kacau kan. Habis itu si polisinya terlihat datengin tuh mobilnya Ali. Ya Ali buka kaca kan, ditanya-tanya sama polisinya mau kemana. Kata mobil depan, kalian ini rombongan barang ya? Maksudnya mobilnya Randy. Si Ali kan bingung ya mau jawab iya apa enggak. Takutnya dia keseret-seret kalau Randy ini ketahuan ketangkap. Tapi ya mau nggak mau soalnya memang kayaknya si Randy sama Marion yang bilang kayak kita lagi iring-iringan nih pak. Ali ditanyakan SIM-nya mana, untungnya dia punya nih bawa. STNK-nya mana? Ya kalau STNK cuma dikasih fotokopian doang soalnya kan ini mobil rental. Tahu-tahu Ali sama yang lain disuruh turun juga sama si polisinya. Ali udah lemes, segitu kan takut dia lah berurusan sama polisi perkara Randy ini bandel nih, jangan-jangan di mobilnya ditemuin ganjuy, dibilang iring-iringan, dianggapnya mereka semua juga sama. Pokoknya mobil mereka berdua nih sampai diperiksa-periksa gitu ya. Sementara mobil-mobil lain tuh cuma disetopin sebentar terus langsung boleh jalan lagi. Dan yang paling bikin Ali sama yang lain tuh shock, polisinya dibilang, kalian semua ikut ke kantor ya. Kayak gitu, gengs. Ali, Ilham sama Nina langsung pada ngeliatin si Marion sama Randy yang kelihatannya mereka berdua nih mukanya pucat banget. Nina nanya, kenapa ya pak? Tapi dibilang udah nanti di kantor aja. Jadi mereka semua naik mobil polisi, terpisah tapi dibagi dua mobilnya. Udah deg-degan gitu sepanjang jalan kan ya. Sesampainya di kantor polisi, si Ali ini diinterogasi tuh, ditanya-tanya tapi secara terpisah, jadi sendiri. Pokoknya ditanyain tanggal berapa nih datang sampai Bali, terus ada bukti tiketnya nggak, udah kemana aja. Ya sama Ali dijawab ya semuanya walaupun dengan agak gagap karena takut gitu loh, vibes-nya ini ada apa nih sebenarnya nih. Pokoknya dipikirannya aduh, gue keseret-seret narkoba ini gara-gara si Randy nih. Kalau bakal dites urin ya harusnya dia terbukti minum alkohol aja, tapi kan dia nggak kegancuy atau pakai obat gitu ya, cuma parno aja tetep. Sampai si polisinya nanya, kamu tahu nggak nih kalau mobil yang kamu pakai itu habis nabrak orang? Ali kan kayak, hah? Ya nggak tahu pak, saya nggak nabrak siapa-siapa pak. Jadi ternyata di hari si Ali ini sampai ke bandara tuh waktu kemarin, pas paginya mobilnya itu katanya habis nabrak orang sampai meninggal tuh korban. Untungnya sempat ada netizen ya, warga sana yang ngerekam karena pelakunya tuh langsung lari, alias berarti ini tabrak lari kabur. Jadi kemungkinannya abis kabur begitu ya, pelakunya ini balikin ke rental dan sama rental tuh dioper lagi ke penyewa selanjutnya, alias ya Ali sama teman-temannya. Dari situ pemilik rentalnya juga dipanggil tuh untuk ke kantor polisi. Dan ternyata ya nyewa nih nggak tahu kemana geng, soalnya balikinnya juga di bandara pada hari itu kata si pemilik rental. Dan pas dilihat memang kondisinya tahu-tahu udah ada penyok, baret segala macem, tapi nggak ada bekas darah sih. Ya mungkin udah dicuci nih sama si orangnya itu. Soalnya pas balikin ke pemilik rental mobilnya bersih banget. Makanya abis itu langsung dioper lagi ke nextnya tuh si Ali. Si penyewa sebelumnya
Alinya nih ke parental udah ngaku sebenarnya abis nabrak motor tapi bilangnya, makanya ada penyok gitu kan, dan dia ngasih uang ganti rugi. Habis itu ya udah pergi. Nah pihak rental terima aja kan dia dibayar memang ganti ruginya uangnya ya. Kalau pihak rentalnya sendiri sih mengakunya belum tahu tuh, nggak tahu ternyata ini mobil dipakai abis nabrak orang dan lagi dicari polisi itu memang mobilnya. Ya untungnya ada rekaman orang-orang di jalan kan waktu kejadian, sama pas dicek waktu kedatangannya Ali ke Bali itu terbukti berarti bukan Ali sama teman-temannya. Soalnya waktu kejadiannya nabrak itu sekitar jam 8 pagi, sedangkan Ali baru nyampe di bandara aja jam 11.30. Kan ada tiketnya gitu ya, memang tapi harinya sama. Jadi di situ Ali sama yang lain dilepasin, ternyata bukan perkara ganjui-ganjuyan. Si Marion sama Randy juga udah pucet banget kan, mereka juga udah trauma langsung kapok, udah nggak mau gitu-gituan lagi. Ih bandel sih lu, jangan diulangin ya. Ya dari situ Ali sama yang lain udah selesai nih berurusan sama polisi. Jadinya selanjutnya tuh udah urusan polisi sama pemilik rental yang lanjut interogasi tuh buat nemuin si penyewa yang lagi dicari-cari nih sebelum Ali. Ya kalau dari ceritanya Ali tuh, pokoknya waktu dia ngeliat rekamannya dari polisi, serem banget. Korbannya kelindes nih sampai keseret dan kepalanya hampir putus di jalan. Pantas aja itu kayaknya memang sosok yang menerornya dari kemarin tuh. Korban tabrak lari yang mobilnya dipakai sama si Ali. Ya apes kalau begitu judulnya. So itu guys cerita liburan Ali di teror korban tabrak lari yang pantas saja ya. Dikira dia awalnya karena mungkin nih lewat daerah yang kata orang-orang serem, apalagi situasinya yang lagian pulang jam 1:30. Gak ternyata perkara abis mobilnya nabrak lari orang. Ya pantas saja begitu. Ya terima kasih atas kiriman ceritanya Ali ya. Terima kasih juga para majikan udah nonton dan gak skip-skip iklan. Maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau kalian punya cerita-cerita bisa langsung kirim ke email ini. Sampai jumpa lagi di teman-teman cerita selanjutnya. Apalagi nih Juni udah mau berakhir, jadi kalian pantengin terus. Nanti ada janji Juli spesial pokoknya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.